Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Sabina Lestiani dengan NPM 2284202017 bersama rekan saya Julinda dengan NPM 2384202010. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai prediksi gangguan tidur menggunakan Random Forest Classifier dan Streamlit untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman yang diampu oleh Bapak Hartono SPD MTI. Baiklah, latar belakang, manfaat dan tujuan akan dijelaskan oleh rekan saya Julinda. Baik, yang pertama adalah pendahuluan atau latar belakang, yaitu gangguan tidur seperti insomnia dan sleep apnea saat ini semakin sering dialami oleh masyarakat, terutama di lingkungan urban. Gaya hidup yang kurang sehat, tekanan pekerjaan, stres, dan pola tidur yang tidak teratur menjadi penyebab utama dari masalah ini. Gangguan tidur bukan hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga mempengaruhi kondisi emosional, daya konsentrasi, hingga produktivitas seseorang. Oleh karena itu, kami melihat pentingnya sebuah sistem yang dapat membantu memprediksi kemungkinan gangguan tidur sejak dini. Dalam proyek ini, kami menggunakan pendekatan machine learning untuk memprediksi gangguan tidur berdasarkan data gaya hidup dan kesehatan individu. Tujuan utamanya adalah agar masyarakat dapat lebih mudah melakukan deteksi awal terhadap potensi gangguan tidur, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kualitas tidur yang baik. Baiklah, yang kedua, dataset dan sumber datanya. Nah, dataset yang digunakan pada proyek ini itu diambil dari platform Kaggle melalui notebook. Bisa teman-teman lihat pada link tersebut di notebook Sleep Disorder Prediction. Dataset yang digunakan pada proyek ini itu berisi 374 baris dan 13 kolom. Jadi di setiap baris itu mewakili satu orang responden atau individu yang datanya dikumpulkan. Nah, baris ini mencakup informasi kesehatan dan gaya hidup seseorang. Misalnya usia, pola tidur, tingkat stres, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di setiap kolom itu berisi variabel input data tersebut. Nah, tujuan dari dataset ini yaitu menganalisis faktor-faktor gaya hidup seperti aktivitas fisik, tingkat stres, dan pola tidur itu mempengaruhi kualitas tidurnya. Nah, memprediksi juga kemungkinan gangguan tidur seperti apa sih yang diderita oleh individu tersebut. Apakah insomnia atau sleep apnea berdasarkan data kesehatan dan kebiasaan hariannya. Nah, ini juga berguna untuk model prediksi kesehatan, penelitian medis, atau sistem rekomendasi gaya hidup sehat. Nah, atribut-atribut yang penting di dalam dataset ini, yang pertama itu ada person ID unik tiap individu. Jadi setiap individu itu memiliki ID-nya masing-masing. Yang kedua, ada gender ini jenis kelamin, male atau female, laki-laki atau perempuan. Nah, yang ketiga itu ada age, usia individu. Yang keempat itu ada occupation atau pekerjaan individu. Yang kelima itu ada sleep duration, lama tidur per hari. Nah, ini sangat mempengaruhi juga. Yang keenam itu quality of sleep, kualitas tidurnya. Jadi ada skala 1 sampai 10. Yang ketujuh itu ada physical activity level, tingkat aktivitas fisik. Skalanya dari 0 sampai 100. Yang kedelapan itu ada stress level, tingkat stresnya dari skala 0 sampai 10. Yang kesembilan itu ada BMI kategori BMI-nya. Apakah individu itu underweight, normal, overweight, atau obese. Nah, yang ke-10 itu ada blood pressure, tekanan darahnya dalam format 120/80. Jadi tekanan darah ini ada tekanan darah sistolik dibagi menjadi dua ya. Ada tekanan darah sistolik dan ada tekanan darah diastolik. Yang ke-11 itu ada heart rate, detak jantungnya. Yang ke-12 itu ada daily steps, jumlah langkah kaki hariannya. Jadi di setiap hari itu berapa sih jumlah langkah kaki harian setiap individu yang mempengaruhi gangguan tidurnya. Nah, yang ke-13 ini yang akan diprediksi sleep disordernya, jenis gangguan tidur apa yang dirasakan oleh individu tersebut. Apakah dia insomnia, itu kode 1, kode 2 itu sleep apnea, atau dia tidak ada gangguan tidur, atau kodenya 0. Ketiga itu proses pre-processing data.
Jadi kode awal pada proyek ini kan berasal dari Kaggle, berjudul Sleep Disorder Prediction dengan acuan berupa dataset Sleep Health and Lifestyle. Nah, para pemeriksaan datanya itu menangani data kategorikal. Jadi data kategorikal itu dalam dataset ini itu seperti gender, tadi kan male dan female, terus occupation, pekerjaannya, BMI kategori, tadi ada berbagai macam ya, dan juga sleep disorder prediksinya. Jadi itu tidak bisa langsung digunakan dalam model machine learning karena masih dalam bentuk string. Nah, oleh karena itu dilakukan konversi data string ke bentuk numerik menggunakan label encoder dari scikit-learn. Tujuannya agar model itu bisa memproses data ini dengan benar. Nah, setelah itu data kemudian dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama data latih, training data, dan data uji, testing data. Pembagian itu dilakukan menggunakan fungsi train test split dari library scikit-learn dengan perbandingan 70 berbanding 30, yang artinya 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian. Jadi preprocessing ini bertujuan untuk mengubah data yang tidak bisa dibaca model menjadi format yang sesuai agar bisa untuk dibaca model. Kemudian membagi data agar model bisa belajar dari sebagian data dan diuji pada data lain untuk melihat kemampuannya. Itulah tadi proses preprocessing data pada dataset ini agar bisa digunakan. Baik, selanjutnya ada evaluasi, akurasi, dan analisis kelemahan. Setelah model random forest classifier dilatih menggunakan dataset yang telah melalui proses pemrosesan. Dilakukan evaluasi performa menggunakan data uji. Hasilnya, akurasi modelnya ada 86%, skor F1-nya rata-rata 0,6%. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik confusion matrix, precision, dan recall. Nilai akurasi ini menunjukkan bahwa model memiliki performa yang baik dalam mengklasifikasi apakah seseorang mengalami gangguan tidur atau tidak berdasarkan data yang diberikan. Untuk tampilan tergrafiknya, jika dia berada di angka 0 berarti tidak ada gangguan tidur, saat berada di angka 1 insomnia, berada di angka 2 yaitu sleep apnea. Di sini terdapat conclusion matrixnya, yaitu warna biru menunjukkan jumlah prediksi, semakin gelap artinya semakin banyak. Nilai diagonal menunjukkan jumlah prediksi yang benar untuk tiap kelas. Nilai di luar diagonal menunjukkan kesalahan prediksi, fase positif, fase negatif. Untuk kelemahannya yaitu jumlah data masih terbatas, yaitu 374 sampel sehingga model bisa kurang general. Yang kedua, beberapa fitur seperti occupation dan quality of sleep bersifat subjektif. Yang tiga, belum dilakukan tuning hyperparameter untuk mencapai performa optimal. Selanjutnya ada mensimulasikan aplikasi berbasis gangguan tidurnya, yaitu kita masukkan datanya, gendernya ada laki-laki, usianya 25 tahun, pekerjaan dokter, durasi tidurnya 5 jam. Di sini ada kualitas tidurnya, yang dimana angka 1 ini tidak baik, angka 10 ini baik, dan ini berada pada angka 6. Aktivitas fisiknya berada di angka 5, tingkat stresnya berada di angka 5, BMI kategorinya normal. Sini ada denyut jantung berada di angka 75. Daily stepnya itu yaitu jumlah langkah kakinya berada pada 5.000. Sistolik BP 120, diastolik BP-nya 80. Yang dimana diastolik dan sistolik ini yaitu tekanan darah. Dan hasil prediksi gangguan tidurnya berada pada angka 1, yang dimana sebelumnya dijelaskan yaitu angka 1 itu mengalami gangguan tidur insomnia. Yang terakhir ada kesimpulan dari proyek kami ini adalah bahwa setiap sistem prediksi gangguan tidur berhasil dibangun menggunakan algoritma random forest classifier dengan dataset Sleep Health and Lifestyle. Model ini telah diintegrasikan ke dalam aplikasi berbasis Streamlit
sehingga memungkinkan pengguna untuk langsung memasukkan data dan mendapatkan hasil prediksi secara interaktif. Berdasarkan hasil evaluasi, model menunjukkan performa yang baik dengan akurasi mencapai 86% dan mampu membedakan 3 kategori gangguan tidur, yaitu tidak ada gangguan, insomnia, dan sleep apnea. Kelebihan dari pendekatan ini adalah model yang stabil dan akurat, serta aplikasi yang mudah digunakan bahkan oleh pengguna non-teknis. Namun proyek ini masih memiliki kekurangan seperti jumlah data yang terbatas dan beberapa fitur seperti tekanan darah yang belum diolah secara optimal. Untuk pengembangan kedepannya, kami berharap model ini bisa ditingkatkan dengan dataset yang lebih besar dan eksplorasi metode lain agar hasil prediksinya semakin akurat dan dapat diterapkan dalam dunia nyata. Demikian hasil presentasi dari kami mengenai proyek prediksi gangguan tidur menggunakan Random Forest Classifier yang telah diintegrasikan dengan aplikasi berbasis Streamlit. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.